Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 48 ingin mempresentasikan sebuah studi kasus yang berjudul Identifikasi Bisnis dan Analisis Kebutuhan di Rumah Sakit. Dan adapun teman-teman kelompok saya, yaitu Fadli Saputra, Muhajir, saya sendiri, Lutfi Makarim, dan Muhammad Putra Hidayah Nasution. Studi kasus 1. Di sebuah rumah sakit, setiap pagi selalu saja ditemukan calon pasien yang mengantri untuk mendaftar ke poliklinik. Calon pasien selalu datang pagi, bahkan sejak subuh agar mendapatkan nomor antrian yang kecil. Proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual, menggunakan kartu nomor antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor lebih dahulu dan menawarkan nomor tersebut dengan sejumlah uang. Agar proses antrian pasien tidak terlalu padat dan mengakibatkan antrian yang panjang, maka diperlukan sebuah aplikasi antrian online. Aplikasi yang dibangun membuat calon pasien dapat mengklik dan mendapatkan nomor antrian sejak masih di rumah dan datang pada waktu yang ditentukan. Penyebab masalah. Untuk pengambilan nomor antrian masih melakukan secara manual. Adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor lebih dulu dan menawarkan nomor tersebut kepada calon pasien. Dengan syarat calon pasien harus membayar nomor tersebut dengan sejumlah uang. Permasalahan yang ingin diselesaikan: 1. Masalah pengambilan antrian pasien sangat lama. 2. Adanya praktik calo dan memanfaatkan situasi. 3. Pengambilan nomor antrian masih manual. Rancangan sistem yang akan dibangun: 1. Pasien tidak harus mengantri panjang pada saat pengambilan nomor antrian. 2. Pasien dapat membuat janji temu secara online dengan cara cepat berdasarkan waktu yang mereka perlukan untuk menemui dokter. 3. Data pasien aman dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki autentikasi. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama ada fungsional dan yang kedua ada non-fungsional. Fungsional. Yang pertama, sistem dapat login dan register. Yang kedua, sistem memberikan informasi terkait penjadwalan pasien dengan dokter. Yang ketiga, sistem manajemen rumah sakit membuat pekerjaan karyawan rumah sakit lebih mudah diakses dan meningkatkan kecepatan proses kelengkapan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan keamanan. Aplikasi dilengkapi dengan password. Yang kedua ada operasional hardware, yaitu SSD 256, RAM 8 GB, prosesor i3 generasi 10, monitor 14. Yang ketiga ada operasional software, SO Windows 10. Yang keempat ada kebutuhan informasi, yaitu terdapat informasi tata cara pendaftaran atau pengambilan nomor antrian. Juga sistem mampu menampilkan nomor antrian. Juga sistem mampu menampilkan update daftar informasi nomor antrian. Dan yang terakhir ada kebutuhan kinerja, yaitu proses cepat dan kecepatan dan ketepatan update nomor antrian, juga ketepatan akurasi nomor antrian. Selanjutnya ada analisis ISES. Yang pertama ada performance, yaitu kinerja sistem dapat berjalan
stabil dengan koneksi internet yang mumpuni, tampilan yang bagus. Juga informasi dapat diakses dengan cepat. Informasi yang ditampilkan mudah dipahami oleh user. Yang kedua ada information, yaitu informasi jadwal dokter dapat diakses dengan cepat melalui internet. Juga mekanisme monitoring dan evaluasi masih lemah. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi tidak merata. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu biaya yang diperlukan untuk proses pengambilan nomor antrian lebih hemat waktu karena pasien bisa mengambil nomor antrian melalui via aplikasi. Yang keempat ada kontrol, yaitu dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima ada efisien, yaitu pasien beralih ke sistem digital di mana pengambilan nomor dapat dilakukan di mana saja secara online. Dan yang terakhir ada service, yaitu mudah digunakan, sistem dapat memberikan kepuasan dan dapat dipahami dengan mudah oleh user. Dengan diadakannya fitur search, live chat agar memudahkan user berkomunikasi dengan administrator sistem. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.